Saudari terdakwa ya, ini saya merujuk pada percakapan saudara dengan saudara Aris Hassar, yaitu percakapan pada menit 18 sampai dengan menit 21. Tetapi saya akan mengambil poin di awal dulu. Ini ada perkataan saudara Aris Hassar mengatakan, oke, ada laporan itu yang menarik. Terus kemudian saudara jawab, Fathia Maulidiyanti mengatakan, nah sebenarnya dari bisnis militer ini juga bisa melihat bahwa tadi ya relasinya bisa ditarik gitu antara konsesi itu sebenarnya apa namanya, ada satu kerucutnya antara PT FI, Antam itu yang paling besar ya, sama Toba Sejahtera Group ya, kan itu yang 3 terbesar di sana. Maksud saudara mengatakan 3 terbesar di sana ini apa? Coba terangkan dulu. Tadi sudah saya jelaskan di pertanyaan jaksa sebelumnya, ada perbedaan di konsesi Blok Wabu yang itu dimiliki oleh dulu PT FI, bekas konsesi PT FI. Sebentar ini nggak dengar jadinya kita. Lalu dikembalikan kepada negara gitu ya, dan sekarang biasanya kalau dari situ langsung ke BUMN lewat PT Antam. Nah, pertanyaannya kan ada 3 besar. Iya, ini yang saudara masuk 3 besar itu 3 besar. Ini saya jelaskan, satu di Blok Wabu begitu, itu ada Antam, Inalum, bekasnya konsesi PT FI. Itu maksudnya. Saya jawab. Sebenarnya udah ditanyakan tadi yang mulia. Lalu yang selanjutnya itu di Intan Jaya ada Madinah Protain yang itu adalah di bawahnya ada Toba Sejahtera lewat TDM dan TRS, dan di situ melingkupi Derewo River Gold Project gitu. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Terbesarnya dari karena pemegangan saham. Bukan, tapi itu kan areanya, cakupannya. Kalau misalkan waktu itu Dwi Pranoto sudah memberikan peta. Coba terangkan, kalau memang itu terbesar ya, coba saudara berapa area luasnya? Cakupannya, dilihat cakupannya, kita punya ininya, petanya. Minta penjelasan saudara, 3 besar itu maksudnya 3 besar itu mencakup luas daerah wilayahnya. Ada yang Blok Wabu, ada yang Intan Jaya. Intan Jaya itu dari River Gold Project, itu ada 3 kabupaten. 3 besar maksudnya cakupan luas wilayahnya ya. 3 kabupaten, ya, Yai, Intan Jaya, Paniai, yang meliputi sungai di River Gold Project itu. Apakah luas konsesi maksudnya? Iya, luas itu konsesi yang bisa dilihat. Boleh dilampirkan. Sini coba lihat. Ini maksudnya, saudara, masukkan. Wilayahnya mana kan? 3 kali itu. Coba satu aja sini. Yang mana maksud? Nah, ini sebentar dia datang. Ya kan masuk ke 3 besar itu mencakup wilayahnya. Ini analisa dari geospasialnya ya, bisa dilihat nih, ini Kabupaten Intan Jaya, ada Madinah Korotain, ada Madinah Korotain. MQ ini punya 3, di mana MQ di bawahnya ada TDM sama TRS tadi. Nah, di bawah sini yang nggak kelihatan nih, ini ada Blok Wabu di sini. Begitu. Luas konsesi ini kan peta, lihat dong data spasialnya. Ini tadi katanya konsesi yang mulia. Betul. Tadi yang dibilang kan luas konsesi. Saya tanya makanya luas wilayah atau luas konsesi. Tenang aja, nggak usah marah-marah. Tenang. Luas konsesi. Kalau luas konsesi, sudah. saudara salah menyebutkan data. Artinya ada offset di sini. Saudara menerangkan di. Kenapa menyimpulkan saya salah? Yang mulia keberatan. Kembali. Coba yang mulia, kita dulu. Oke. Nanti dulu, saya tidak menjebak, saya menanya dulu. Keberatan, kami keberatan. Sudah, kembali. Ya, kembali. Yang mulia. Bentar. Yang izin yang mulia. Maka saya tidak bermaksud menjebak yang mulia. Jadi pertanyaan yang tadi tentang 3 besar itu sudah dijelaskan kan? Iya, makanya saya tanya tadi yang mulia, 3 besar ini dari mana? Apakah dari cakupan wilayah apa luas konsesi? Dijawab oleh terdakwa luasan konsesi itu. Nah, kalau dari luasan konsesi ada perusahaan-perusahaan lain yang lebih luas daripada yang mulia keberatan. Udah. Yang mulia keberatan. PT Nusa Pati Satria ini luas konsesi 25.000 yang mulia. Ini berdasarkan. Sudah cukup. Jadi dari jawaban terdakwa ini sudah jelas, sudah 3 besar itu maksudnya mencakup wilayah. Ya. Wilayah sudah itu aja lah. Wilayah cukup.
Jadi kalau ada yang seperti yang saudara maksudkan itu, coba pertanyaannya apa? Yang lain. Artinya yang mulia, kami mau dicatat yang mulia. Yang mulia, Artinya, yang mulia saya mau mengingatkan mohon izin yang mulia. Tuhan, pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun Keberatan yang mulia. Keberatan yang mulia. Keberatan yang mulia. Keberatan yang mulia. Sudah berkali-kali tadi saja mengatakan ini cakupan wilayah digiring terus oleh mereka, oleh penuntut umum sebagai luas konsesi. Itu namanya surat pasal 166 Tuhan. Saudara, coba tenang ya, coba tenang. Tenang. Keberatan yang mulia. Keberatan. Kalau saya dibilang menjebak, keberatan yang mulia. Yang mulia, Saya kan saya tanyakan ke terdakwa yang mulia. Ini luasan wilayah atau konsesi? Dijawab oleh terdakwa luasan konsesi. Ketika saya adu data dengan kajian cepat mereka sendiri, kok dibilang menjebak? yang mulia, ya. Cukup. Ayo yang mulia, Oh, tolong sekali. yang mulia, saya mau membantu yang mulia. Artinya di sinilah yang mulia, apakah di sini ada kesalahan penyampaian data yang dilakukan oleh terdakwa? Menjelaskan lewat peta itu ada cakupan wilayahnya di sana. Yang mulia, minta Coba izin yang stop mulia. Sebentar ya. Jadi pertanyaannya tadi seperti itu, jawabannya sudah dijawab kan begitu. Nah sekarang kalau ada yang maksudkan saudara itu apa, tolong pertanyaannya sekarang, ulang pertanyaan yang baru. Apa yang saudara maksudkan itu? Ya, ulang pertanyaannya. Baik, yang mulia. Jadi di sini kan Pertanyaan langsung pertanyaan aja, jangan jadi, jangan kata-kata jadi. Ya. Langsung kami kan melihat dari data kajian cepat yang dibuat oleh mereka sendiri yang mulia. Nah, di sini ada di wilayah satu wilayah cakupan yang sama. pertanyaannya, mau pertanyaan. Ada PT Madinah Kuroto Ain. Berdasarkan data yang mereka bikin, itu luas konsesinya adalah 23.000 yang mulia. Sedangkan PT Nusapati Satria luasan konsesinya 25.000. Nah, saya tanyakan yang dipercakapan. Coba yang pengunjung itu kalau yang Mohon izin yang mulia. kalau masih ngomong keluar, tolong apa keamanan. Ini persidangan yang mulia. Konsen Ini jadinya. persidangan. Boleh saya jawab? Justru merugikan terdakwa kalau Boleh seperti saya ini. jawab? Saya ingin mengkonfirmasi Ya, tenang. terdakwa. Boleh saya jawab langsung ya? Kalau terus seperti ini, Pak kalau Jaksa. justru nggak terjawab. Saya boleh jawab ya? Jawab, mau jawab. Begini, Usul tadi kopi. saya kan sudah menjawab bahwa itu soal cakupan. Tadi kan petanya juga sudah diberikan. Ya. Cek, oke. Dah. Terlepas dari besaran tadi yang sudah dijelaskan ada Nusapati Satria dan sebagainya yang punya lahan konsesi sendiri juga. Tapi yang menjadi titik berat dari riset itu bukanlah siapa yang terbesar dan siapa yang terkecil, tapi dampak yang diberikan daripada perusahaan tambang dan juga bagaimana operasi militer itu berdampak pada warga Papua yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan. Jadi bukan soal siapa paling besar, siapa paling kecil, tapi semuanya pada akhirnya berkontribusi atas dampak pelanggaran HAM begitu. Jika memang itu alasannya bahwa yang terdampak, yang saya tanya sekarang, apakah benar di luasan konsesi PT Madinah seluas 23.000 ini sudah dilakukan operasi produksi? Dampak apa yang saudara maksud? Operasi apa bisa Operasi produksi pertambangan. Dampak apa yang saudara maksud? Nih, walaupun tadi saya sudah jelaskan juga ke jaksa sebelumnya, aktivitas tambang itu tidak bisa dinilai hanya ketika ekskavator masuk ke dalam lahan tambang. Tapi ketika sudah dimulai adanya Jawabannya pertanyaannya. Ini Dampak, saudara kan sempat menyebutkan dampaknya. Ini saya mau menjelaskan. Dampak yang saudara maksud itu apa? Iya betul. Walaupun di sana masih eksplorasi, tapi kalau misalkan bisa dilihat dari data spasial yang mulia, itu juga sudah diklarifikasi dan juga ditayangkan di narasi, itu bisa dilihat videonya. Itu ada pos-pos militer yang ternyata mengitari konsesi tersebut. Begitu. Nah, Dan sekarang yang bicara tentang sebenarnya- dampak yang mulia. yang Dampaknya apa dampaknya? berdampak pada tadi pengungsi internal jumlahnya 130.000 orang yang mulia, dan mereka tidak punya hak. Mereka adalah anak-anak, mereka adalah ibu-ibu yang tidak punya hak sekarang di sana. Apakah itu sebenarnya kemanusiaan? Apakah itu beradab? Itu sudah beradab yang
Yang Mulia. Itu yang kami maksud di situ. Mau besar, mau kecil perusahaannya, orang-orang Papua di sana menderita dan tidak ada yang perhatian dengan mereka. Itu dampak itu menurut saudara apa menurut Itu ada dalam riset Yang Mulia. Di dalam riset itu dijelaskan ada 100.000 pengungsi. Bahkan ada akademisi internasional yang juga sudah melakukan investigasi dan itu terklarifikasi data itu. udah. Dari 100.000 pengungsi yang terdampak tadi, itu apakah mayoriti disebabkan oleh TDM kalau gitu? Saya kejar lagi. Tidak bisa disimpulkan secara langsung. Nah, semua perusahaan itu akhirnya Kalau terlibat. saudara tidak bisa menyebutkan secara langsung, Tapi Anda juga tidak bisa mengklarifikasi terbesar bahwa apa itu? TDM adalah pihak langsung. Tapi di situ banyak perusahaan, salah satunya Tobadel Komandiri, yang pada akhirnya itu mengakibatkan pelanggaran HAM di sana dan kerusakan lingkungan. Jadi tidak bisa dikerucutkan juga karena ada banyak perusahaan-perusahaan di situ. Begini terdakwa, kalau kita mengatakan adanya dampak kerusakan lingkungan, ini juga bukan soal hal yang gampang loh. Harus ada pembuktian dulu terkait masalah kerusakan lingkungan. Nah sekarang saya tanya, Yang Mulia. Sekarang saya tanya. Izin Yang Mulia. Saya tidak mau menjawab. Ya, sudah tuh. Saya tidak mau menjawab Yang Mulia. Saya mau coba jaksa untuk menghormati setiap jawaban dari terdakwa. Terdakwa sudah sangat menjelaskan jawaban. Jawab pertanyaannya tadi, apakah dampak itu karena TDM? Dijelaskan bukan semata-mata TDM. Kemudian majelis hakim bertanya, apakah di situ sudah ada dampak dari pelanggaran HAM? Di situ ada militer. Dijelaskan, ada di video narasi, di sekitar putar bersama-sama bagaimana jumlah tentara di sekitar area tambang sudah dijelaskan. Jadi mohon segala yang itu dijawab oleh terdakwa dicatat dan jelas aja gitu. Baik, ya. Makanya saya ingatkan saudara cukup yang ditanyakan itu saja. Jangan lagi menguraikan yang lain gitu, ya. Ya nanti bisa dampaknya Saya berbeda lain. mengingatkan juga, tadi dia tidak menyebut kerusakan lingkungan saja. Terdakwa menyebutkan dampak pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat adat yang terusir dari area tambang tersebut karena kehadiran banyak militer di situ. Pos-posnya bisa dilihat bersama dalam biospasial, dalam video narasi, bisa kita putar bareng-bareng kayak Ya. gitu sekarang. begini yang mulia, Sudah. begini yang mulia. Ya, Saya kan tadi mengatakan bahwa percakapan menit 18 sampai 21. Nah, sekarang saya ingin mengulas dulu satu percakapan. Nah, di sini. Sebelum saya merujuk pada percakapan-percakapan berikutnya. Nah, makanya saya tanyakan, yang dikatakan terbesar apa tadi? Cakupan wilayah konsesi, dijawab akhirnya konsesi. Nah, ketika saya hubungkan dengan data yang mereka bikin sendiri, justru bukan Tadi itu. sudah saya jawab Nah, Yang Mulia. nanti dulu. Secara Terus jaksa yang mulia sudah dijelaskan. satu lagi. Ya, tadi keliru yang soalnya yang mulia. Jaksa Sebentar, keliru. sebentar, penasihat hukum. Jaksa menyatakan wilayah Sebentar, konsesi, tapi sudah diklarifikasi oleh terdakwa. Sebentar. Bukan wilayah konsesi, tapi dampak. Nah, sekarang kalau memang dampak, saya tanya, apakah terdakwa bisa mengklasifikasikan dampak yang terbesar itu adalah akibat pengerusakan lingkungan yang dilakukan oleh konsesi PT Madinah Qurratu'ain seluas 23.000. Padahal di sana justru PT Nusa Patria juga lebih luas konsesinya. Nah, jadi ini terkait dengan pertanyaan saya yang terbesar tadi. Kalau memang dampak seperti apa yang mulia? Tadi sudah saya Maksud jelaskan. saudara pertanyaannya terhadap lingkungan, dampak terhadap lingkungan. Nah, Tadi sudah ya, saya jelaskan. Terhadap lingkungan, itu Tadi saudara kan- kan menjawab terhadap dampak itu kepada masyarakat. Dan juga masyarakat. Tadi Kalau sudah lingkungan saya gimana? jelaskan. Ada nggak dampak Lingkungan lingkungan? itu kan ada penggusuran, ada juga soal pengusiran Nggak, dari. cukup pertanyaannya, ada nggak dampak terhadap lingkungan? Tentu saja ada, karena itu sekarang di Papua itu kan menjadi salah Bisa satu. saudara jelaskan? Ini saya lagi jelasin. Iya, lingkungannya apa? Nah, Lingkungan. di Papua itu kan sekarang menjadi konservasi hutan paling besar di dunia. Tapi dikarenakan adanya banyak perusahaan-perusahaan industri ekstraktif hari ini di Papua, itu pada akhirnya juga menggerogoti para hutan-hutan yang ada di Papua dan pada akhirnya kita ya terdampak dengan adanya krisis iklim dan lain sebagainya gitu. Padahal Maksud- tinggal di Papua saja yang menjadi konservasi hutan terbesar. Maksudnya adanya dampak perambahan hutan. Tentu saja. Itu ya? Iya. Itu berdampak lingkungannya perambahan hutan ya? Di riset juga ada gambarnya bahkan. Itu sudah ada risetnya gitu? Ini di riset ini yang Iya, mulia. sudah. Ya, Baik, saya lanjutkan jika demikian. Kalau memang itu menimbulkan dampak, kapan itu terjadi dampaknya? Untuk Madinah. Orang-orang Madinah. Karena tahun 2019 tadi diterangkan bahwa sudah tidak beroperasi lagi TDM. Kapan ini menimbulkan dampak lingkungan?
media. Ini Orang-orang tuduhan terhadap TDM soalnya. Media apa? orang-orang di Papua itu sudah menderita lebih dari 50 tahun rasanya. Jadi ketika ada ataupun tidak TDM ataupun perusahaan-perusahaan lain itu hanya menambah dampak-dampak lingkungan dan juga pelanggaran HAM yang ada Berarti di ada Intan Jaya. tidaknya ya, berarti cukup kalau memang demikian. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau memang terdakwa mengatakan ada tidaknya ya berarti tidak pasti yang mulia ini. Silakan. Pasti. Saya lanjut. Anda bisa melihat dari data-data itu bahwa di Papua hari Khusus ini TDM. bagaimana di sini Khusus juga TDM banyak orang terdakwa. tidak bisa Khusus dipisahkan TDM. ada TDM ada apa karena Tuh, itu semua adalah saya hubungkan dengan terbesar. itu kan perusahaan-perusahaan yang Saya ada di katakan sana yang TDM terbesar. menjadi salah satu. Majelis, Ya, majelis, sudah, cukup. Jangan. majelis, Aduh. majelis, Kalau begini nggak bakalan ketemu. majelis, Kalau semua ngomong tidak bakalan ketemu ini semua. majelis, Semuanya akan majelis. ya. Ini masalahnya jaksanya menyimpulkan terus. Loh, jadi bertanya saja, jangan Karena menyimpulkan. tampaknya enggak, menurut kami melebar-lebar, belum menjawab apa yang saya tanya. Karena dampak pelanggaran HAM juga lebar. Tolong ya. Saya simpel pertanyaannya yang mulia. Simpel aja lah. Saya hubungkan dengan kalimat yang terbesar. Ya, silakan saudara penuntut umum. Baiklah, karena terdakwa tadi sudah mengatakan mungkin tidak mungkin, ya saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya yang mulia. Yang mulia, keberatan yang mulia, mohon maaf, jaksa ini suaranya tidak jelas yang mulia. Dia bicara seperti mohon maaf orang umur karena menggunakan masker. Jadi tolong di maskernya supaya jelas. Saudara nggak usah berkata-kata seperti itu. Iya. Ya. Tidak Jangan yang berkata mulia. seperti itu. Tidak betul. Ini Juga penasihat mendengarnya hukum tidak ini jelas. mengatakan Jadi tolong. kenapa tidak boleh. boleh Kami minta tolong, Saya ini. mohon maaf yang mulia, kami minta tolong supaya jelas pertanyaannya dan Loh, terdakwa bisa menjelaskan dengan clear. Sudah. Tolong yang mulia. Cukup. Makasih. Cukup. Ya, silakan. Saya pikir terdakwa sudah bisa menjawab walaupun tidak menjawab apa yang saya tanya yang mulia. Kok Jangan penasihat hukum bertahan mengatakan demikian? Saudara fokus pada pertanyaan ya. Pertanyaannya fokus, jangan merembet kemana-mana ya. Ya. Pertanyaannya juga pertanyaan ya, jangan menyimpulkan seperti itu ya. Baik, jangan menyimpulkan ya. Silakan, saudara